Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Movie. Video kali ini Story Movie akan mencoba menceritakan alur film yang berjudul Yamato. Film ini adalah film yang mengisahkan sebuah kapal perang terbesar di dunia kebanggaan warga Jepang pada masanya. Kapal tersebut bernama kapal Yamato, di mana kapal tersebut merupakan kapal yang menjadi andalan bagi Angkatan Laut Jepang. Namun kapal tersebut harus tenggelam saat sedang menjalankan misi akibat mendapatkan serangan udara dari pesawat tempur Amerika. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. April 2005, terlihat seorang wanita sedang mengunjungi sebuah museum kapal. Dirinya terlihat begitu penasaran ketika melihat puing-puing bekas peninggalan kapal perang Yamato. Wanita tersebut bernama Uchida. Setelah mengunjungi museum, Uchida semakin penasaran dengan kapal Yamato. Ia kemudian pergi menuju ke sebuah pelabuhan. Saat tiba di sana, ia bergegas masuk ke kantor pelabuhan. Ia kemudian bertanya kepada salah seorang petugas di sana bahwa ia ingin menemui kepala pelabuhan. Kemudian salah seorang petugas tersebut langsung mengantarkan Uchida untuk bertemu dengan kepala pelabuhan. Uchida langsung mengutarakan niatnya untuk menyewa kapal yang akan digunakannya menuju lokasi tenggelamnya kapal perang Yamato. Namun lokasinya yang sangat jauh dan ombak yang sangat besar, kepala pelabuhan pun menolak keinginan Uchida. Namun, Uchida tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba meminta bantuan para nelayan untuk mengantarkannya. Namun, nelayan tersebut menolak karena memang jaraknya yang sangat jauh. Pada saat yang sama, terlihat seorang pria tua yang secara tidak sengaja mendengar percakapan Uchida dengan para nelayan tersebut. Dan diketahui, pria tua tersebut bernama Kamio. Singkat cerita, terlihat Kamio sedang berada di sebuah makam. Setelah selesai berdoa, dirinya melihat seorang wanita yang ternyata adalah Uchida. Kamio kemudian menghampirinya dan menanyakan alasan Uchida yang ingin sekali menuju tempat tenggelamnya kapal Yamato. Kemudian Uchida menjawab bahwa dirinya ingin mengetahui lebih banyak tentang ayahnya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Ayahnya bernama Mamoru Uchida, yang dulunya adalah salah satu taruna laut di kapal perang Yamato. Mendengar hal itu, Kamio langsung terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa Mamoru Uchida selamat dari tragedi kapal perang Yamato tahun 1945. Diketahui Kamio dulunya juga seorang taruna laut di kapal perang Yamato, sama seperti ayah Uchida. Kebetulan dirinya berteman baik dengan Mamoru Uchida saat di kapal perang Yamato. Setelah perbincangan yang cukup panjang, hingga pada akhirnya Kamio bersedia untuk mengantarkan Uchida menuju lokasi tenggelamnya kapal perang Yamato. Akhirnya mereka pun berangkat dengan perahu tua milik Kamio. Dan di sana juga terlihat anak kecil bernama Atsushi yang ikut bersama dengan mereka. Di tengah perjalanan, Uchida memperlihatkan foto miliknya dengan ayahnya kepada Kamio. Di dalam foto tersebut terdapat 3 orang pria yang diketahui bernama Mamoru Uchida, Moriwaki, dan Karaki. Tampaknya foto tersebut membuat Kamio sedih karena mengingat masa lalunya. Dan film pun dimulai pada musim semi di tahun 1944, tepatnya di Pelabuhan Kuret. Karena kondisi militer Jepangnya semakin memburuk, terpaksa para taruna dikerahkan ke medan pertempuran. Usia mereka rata-rata masih 15 tahun, dan di mana mereka akan ditugaskan di kapal perang Yamato. Upacara penerimaan anggota baru dilakukan di atas kapal. Mereka kemudian ditempatkan di posisinya masing-masing, dan Kamio ditempatkan di bagian pertahanan anti pesawat tempur. Setelah ditempatkan di posisinya masing-masing, mereka diberikan pengarahan oleh seniornya mengenai apa saja yang harus dilakukan selama bertugas. Seniornya juga memberitahu bahwa setiap sore mereka diwajibkan untuk minimal 1 jam melakukan judo, kendo, dan sumo. Dan di saat itu juga terlihat seniornya sedang melakukan judo. Senior tersebut bernama Mamoru Uchida dan Moriwaki. Singkat cerita, mereka semua dilatih sesuai dengan posisi dan penempatannya masing-masing. Mereka benar-benar dilatih secara keras
baik mental maupun fisiknya. Dan apabila mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan dihukum. Jiwa disiplin dan penuh tanggung jawab benar-benar diterapkan dalam pelatihan tersebut. Setelah hampir 2 minggu berlatih, akhirnya mereka semua diberi waktu untuk berjalan-jalan beberapa hari. Mereka semua memanfaatkan waktu tersebut untuk bersenang-senang. 15 Juni 1944, para tentara Amerika mendarat di Pulau Saipan. 4 bulan kemudian, tepatnya tanggal 20 Oktober 1944, pasukan Amerika mendarat di Teluk Leyte melalui Selat Sulu. Hingga pada suatu hari, pasukan udara Amerika melakukan penyerangan di teluk tersebut, dan kapal perang Yamato tidak luput dari serangan tersebut. Puluhan pesawat tempur Amerika terus menembaki mereka semua. Pasukan Jepang terlihat kewalahan menghadapi serangan tersebut. Para pasukan banyak yang terluka dan tewas. Mamoru Uchida menjadi salah satu yang terluka. Dirinya terluka di bagian mata kiri akibat terkena tembakan, dan terjadilah pertempuran selama 5 hari di Teluk Leyte. Armada gabungan Jepang kehilangan 3 kapal perang, 4 operator, 9 kapal penjelajah, dan 8 kapal perusak. Mereka benar-benar mengalami kerugian besar sekaligus kekalahan. Keesokan harinya, mereka semua melakukan upacara pemakaman militer kepada para tentara yang tewas. Tidak lama kemudian datang seorang perwira yang bernama Laksamana Ito Seiichi. Dirinya ditugaskan untuk mengambil perintah di kapal tersebut setelah terjadi penyerangan kemarin. 10 Maret 1945, pesawat pembom Amerika dari Saipan memulai pengeboman di daerah perkotaan Jepang. Kota Tokyo hancur seketika akibat serangan tersebut. Dan tidak hanya itu, 70 pesawat Amerika juga dikerahkan untuk menyerang Hiroshima dan Kure yang bertujuan untuk memutus suplai bantuan amunisi bagi Angkatan Laut Jepang. Beberapa hari kemudian, ratusan pasukan pengebom menyerang banyak lapangan udara di Okinawa. Hal tersebut membuat kapal perang Yamato diperintahkan menuju Okinawa. Sehari sebelum menuju Okinawa, tepatnya pada tanggal 25 Maret 1945, para anggota kapal perang Yamato diberikan cuti untuk berpamitan dengan keluarganya di rumah. Wajah sedih tentu menyeliputi mereka semua termasuk Kamio. Dirinya diberi kabar oleh Taiko yang merupakan temannya bahwa ibunya tewas akibat serangan udara pada tanggal 19 Maret beberapa hari yang lalu. Kini hanya tersisa Kamio. Dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ayah dan kakaknya tewas di medan pertempuran. Dan saat ini giliran ibunya yang tewas, dirinya tidak dapat menahan air matanya. Teiko yang diketahui menyukai Kamio mencoba mencegah Kamio untuk tidak berangkat menuju Okinawa. Namun Kamio menolak. Dirinya akan tetap pergi menuju Okinawa dan berjuang demi keluarganya yang sudah tewas. Taiko pun tidak dapat menahan sedihnya. Di sisi lain, terlihat Moriwaki menemui Mamoru Uchida yang tengah melakukan pemulihan akibat luka yang dialami ketika pertempuran di Teluk Leyte. Dirinya membawa barang berharga milik Mamoru Uchida yang tertinggal di kapal perang Yamato. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang. Mamoru Uchida yang mendengar kabar bahwa akan ada misi ke Okinawa, namun Moriwaki mengatakan bahwa Mamoru Uchida tidak perlu ikut karena dirinya sedang terluka. Karena tekadnya yang kuat membuat Mamoru Uchida tetap ikut melaksanakan misi. Dirinya kabur dari rumah sakit tersebut demi bisa ikut menuju Okinawa. 26 Maret 1945, tiba saatnya mereka semua kembali ke kapal perang Yamato. Suasana begitu sedih terasa. Sebelum berangkat, Kamio berpamitan dengan Taiko dan mengatakan bahwa dirinya mulai sekarang akan bekerja di pabrik amunisi di Hiroshima. Tidak lama kemudian, dirinya memberikan sebuah benda untuk penyemangat Kamio. Satu persatu, perahu pengangkut pergi menuju kapal perang Yamato. Singkat cerita, saat mereka semua sudah di kapal, Moriwaki tidak sengaja melihat Mamoru yang ternyata diam-diam telah menyelinap masuk ke kapal perang tersebut.
Padahal Mamoru saat ini sedang dalam tahap pemulihan lukanya. Moriwaki yang melihat itu langsung memarahi Mamoru Uchida. 1 April 1945, pasukan Amerika mendarat di Okinawa. Dan 4 hari setelah Komandan Armada Gabungan Jepang kedatangan Laksamana Kusuka yang mencoba mengujuk para Komandan Armada Gabungan untuk menerima dan menyetujui dengan rencana operasi yang telah disiapkan. Awalnya para Komandan Armada Gabungan menolak untuk melakukan operasi penyerangan karena dianggap akan sia-sia saja. Namun akhirnya setelah Laksamana Kusuka menjelaskan secara detail mengenai rencana operasi tersebut, akhirnya para komandan setuju. Keesokan harinya semua pasukan dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dan semangat agar mereka tidak mengenal kata menyerah. Dan sekitar jam 4 sore, para awak kapal yang ditugaskan di bagian radio komunikasi menangkap transmisi kapal selam dari Amerika yang tidak transkripsi. Transmisi tersebut diberi pesan bahwa kapal perang Yamato sedang mengarah ke arah selatan melalui Selat Bungo. Ternyata kapal selam Amerika berhasil mengetahui pergerakan kapal perang Yamato. 7 April 1945, kapal perang Yamato melewati semenanjung Osumi menuju lepas pantai Kyushu dan ke arah selatan menuju Okinawa. Di saat itu juga, pasukan udara Amerika melakukan serangan terhadap kapal perang Yamato dan kapal perang lainnya. Angkatan Laut Jepang tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak ada bantuan udara. Kapal perang Yamato yang gagah berani menjadi sasaran tembak oleh pasukan udara Amerika. Hingga saat ini, hanya tersisa beberapa pasukan saja termasuk Moriwaki, Mamoru Uchida, dan Kamiyo. Tapi, sayangnya Moriwaki dan Mamoru Uchida terkena serangan dan terluka parah. Kini hanya menyisakan Kamiyo saja di bagian penembak anti pesawat tempur. Pesawat tempur Amerika tidak ada habisnya menyerang kapal perang Yamato. Hingga pada akhirnya kapal perang Yamato perlahan tenggelam. Mamoru Uchida dan Moriwaki yang sedang terluka meminta bantuan Kamiyo untuk segera pergi meninggalkan kapal. Namun Kamiyo menolaknya. Ia ingin tetap berjuang di kapal tersebut hingga titik darah penghabisan. Tapi Mamoru Uchida dan Moriwaki tetap memaksanya untuk pergi dan Mamoru Uchida memberikan barang berharga miliknya kepada Kamiyo. Lalu Kamiyo bergegas untuk pergi. Mamoru dan Moriwaki tetap berada di atas kapal tersebut dan berjuang hingga akhir hidupnya. Tidak lama kemudian, kapal perang Yamato meledak dan tenggelam. Dan beberapa pasukan yang berhasil selamat mencoba berenang menuju kapal evakuasi. Singkat cerita, Kamiyo selamat. Setelah beberapa hari, dirinya menuju Hiroshima untuk mencari Teiko. Dan setelah cukup lama mencari Teiko, akhirnya Kamiyo menemukan Teiko yang terluka parah. Saat sedang sekarat, ia mengatakan bahwa dirinya ingin memperbaiki perahu milik Kamiyo yang rusak. Dirinya juga menamai kapal tersebut dengan nama Asukamaru. Tidak lama kemudian, Teiko pun meninggal. Dan kita dibawa kembali ke awal film. Tahun 2005, terlihat Kamiyo sangat sedih mengingat masa lalunya. Dan perahu yang saat ini mereka naiki yaitu bernama Asukamaru yang diberi nama oleh Kamiyo, sesuai dengan permintaan terakhir Teiko sebelum meninggal. Dirinya kemudian memberikan barang berharga milik Mamoru Uchida kepada Uchida anaknya, yang isinya ternyata adalah sangkur komando. Setelah hampir semalaman di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di lokasi tenggelamnya kapal perang Yamato. Dan Uchida langsung mengeluarkan sebuah toples yang berisi abu kremasi ayahnya, yaitu Mamoru Uchida. Kemudian dirinya langsung membuang abu tersebut tepat di lokasi tenggelamnya kapal perang Yamato. Dan film pun berakhir. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini dan ingin mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa untuk subscribe dan juga beri like dan komennya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.